Oke, kita lanjutkan yaitu kita akan masuk sebagai ppcom. Kita contohkan user yang udah kita buat tadi adalah ppk pupr password. Kalau kita masukkan, inilah tampilan awal yang akan diterima oleh user ppcom. Kita langsung, jadi ppcom ini akan mempunyai tugas untuk melakukan validasi RUP dan monitoring P3DN. Kita coba mulai dari validasi RUP, ini hal yang perlu dilakukan. Kita pilih nama pemerintah daerahnya, Acehnya, kemudian satkernya kita hanya satu karena kita sudah melakukan filter pada saat pembuatan user. Kita refresh. Inilah daftar dari RUP yang telah di-entry oleh Satker Dinas PUPR yang ada di aplikasi Sirup. Tugas ppcom adalah memvalidasi isian-isian yang telah di-entry di Sirup. Kami contohkan adalah contoh seperti ini, yaitu ada nama paket yaitu perencanaan teknis pembangunan jalan APBK, metode pengadaan langsung, sudah di tagging sebagai 3DN. Kita validasi, kita masukkan. Di sini kalau kita sudah klik rincian akan pindah ke validasinya. Warna yang abu-abu ini adalah data yang sudah ada di aplikasi Sirup. Kode RUP-nya status terumumkan, dia sudah diumumkan, tanggal pengumumannya adalah 17 Maret. Kemudian nama paketnya, keterangan paket, satker pelaksana, nama pejabat pembuat komitmen, NIP-nya, metodenya, pagu pengadaan, tagging 3DN, dan tagging usaha kecil, mikro, dan koperasi. Ini setelah ini kita lihat, ppcom akan memastikan apakah benar semua isian ini sudah cocok apa tidak. Contohnya nih, apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan 3DN. Yang warna biru ini adalah yang aktif. Jawaban kita adalah yang warna biru. Kita jawab umpamanya memang kebetulan ini perencanaan teknis, kita lokal, ya. Persentasenya berapa? Jika ya, berapa persentase estimasi PDN? Karena ini jasa ya, kita anggap aja kita jasa lokal yang digunakan oleh kontraktor lokal, yaitu kita tangkap 100%. Kemudian alasan kita menulis dia sebagai TKDN. Alasan ini wajib, baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan. Kita contoh ini karena yakin 100% adalah perencanaan dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Apakah ini diperuntukkan untuk UMK, usaha mikro, kecil, dan koperasi? Iya dan tidak. Kita jawab iya, sama. Kita validasi. Kemudian informasi lainnya, ada yang perlu dijelaskan, silakan ditulis di sini. Kalau tidak, kita kosongkan. Setelah yakin pada pengisian ini, baru ppcom akan menjelaskan iya atau tidak. Paket pengadaan yang sudah diverifikasi ini, divalidasi ini, yang akan digunakan pada saat melakukan monitoring. Jika ini dijawab tidak, maka ini tidak akan muncul di monitoring P3DN. Jika dijawab ya, ini akan dibawa ke P3DN. Setelah selesai, kita simpan. Oke, ini udah berhasil, warna hijau udah keluar di sini. Kita coba kembali lagi, di sini kita sudah berubah. Ini yang pertama dilakukan oleh ppcom. Selanjutnya, ppcom akan melakukan monitoring dari pelaksanaan ini. Kita masuk ke monitoring P3DN. Kita pilih selatan, kemudian PUPR, kita refresh. Sehingga muncul ini satu. Hanya karena kita telah melakukan validasi cuma terhadap satu paket. Ini kita masih kosong.
Karena belum ada monitoringnya, kita tambahkan. Data yang disajikan sama seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini ada isian yang warna abu-abu ini tidak bisa diganti. Nah, kemudian ini tanggal monitoringnya. Kita akan sesuaikan dengan tanggal pada saat Bapak Ibu melakukan entry. Ini proses status pengadaannya. Di sini ada status pengadaan 1, 2, 3, dan banyak. Ini yang nanti perlu Bapak Ibu ketahui. Saya coba buka slide-nya yang status pengadaan. Nah, kurang lebih seperti ini. Status pengadaan, belum proses pengadaan itu adalah paket pengadaan ternyata memang belum dalam tahap pemilihan penyedia. Dia belum melakukan apapun penyedia. Jadi pemilihan penyedia misalnya belum membuat HPS, belum melakukan pengumuman pelelangan, atau belum melakukan seleksi seperti ini. Kemudian pada saat Bapak Ibu paket terusnya adalah dalam proses pengadaan, paket pengadaan dalam tahap pemilihan penyedia. Berarti dalam proses pemilihan penyedia. Ketiga adalah proses pengadaan gagal. Proses pemilihan penyedia yang untuk paket pengadaan telah selesai, namun dengan hasil gagal menentukan penyedia. Kemudian dalam proses pengadaan ulang, karena gagal tadi, paket pengadaan itu akan dilakukan pengadaan ulang. Selesai proses pengadaan adalah proses pemilihan penyedia telah selesai dilakukan. Proses ini termasuk penetapan pemenang sampai dengan penetapan pemenang dan atau kontrak telah ditandatangani namun tanggal efektif pelaksanaan kontrak belum dimulai. Jadi dalam arti selesai yang dimaksud dengan selesai proses pengadaan ini meskipun kontrak telah ditandatangani tetapi di tanggal efektif pelaksanaan kontrak belum dimulai masih dianggap sebagai proses pengadaan. Belum proses pelaksanaan pekerjaan, itu adalah paket pekerjaan sudah ditandatangani kontrak dan tanggal efektif pekerjaan sudah dimulai. Namun pekerjaan masih 0% progresnya. Dalam proses pelaksanaan pengadaan adalah paket pekerjaan dalam proses pelaksanaan kontrak yang termasuk ini adalah paket pekerjaan yang memiliki kemajuan progres lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100%. Selesai pelaksanaan pekerjaan adalah paket pekerjaan 100% sesuai dengan ditandatangannya dengan adanya BAST, berita acara serah terima. Ini kita anggap selesai pekerjaan. Selesai pembayaran pekerjaan adalah selesai pembayaran kontrak yang telah dilakukan di luar retensi. Kita retensi yang biasanya jaminan 5% kita abaikan, jadi dianggap udah pembayaran 100%. Ini yang perlu dijelaskan untuk mengenai status pengadaan. Oke, kita lanjut ke nomor dokumen. Nomor dokumen ini bisa diisi dengan nomor kontrak, bisa diisi dengan nomor SPK, atau surat pesanan, apapun dokumen yang dipersamakan sebagai bukti realisasi dari pengadaan ini. Kemudian ini tanggal dokumennya, kita Bapak Ibu bisa pilih. Yang dicontohkan adalah kita melakukan ini dianggap dalam proses pengadaan, ini kosong semua kalau dalam proses pengadaan, tetapi kalau kita selesai pekerjaan, kita kasih nomor SPK 01/2022, dokumennya kita isi, anggap aja kita bulan April, paket 19 juta, jumlah bayaran diterima karena ini satu, jumlah kalau memang udah pembayaran, ada pembayaran apa tidak. Umpamanya saat ini kita umpamanya hanya sebagai uang muka, berarti kurang lebih uang mukanya kita 2 juta. Oke, uang muka 2 juta.
Kemudian metode perhitungan. Metode perhitungan ini metode perhitungan 3DN, kita mengakui bahwa ada kandungan 3DN 100%. Ini dari mana dasarnya perhitungannya, pengakuan terhadap 100% ini. Kita kembali. Metode perhitungan 3DN kurang lebih seperti ini. Nanti sertifikasi 3DN yang berasal dari sumber sertifikat yang adanya 3DN. Itu besaran tingkat realisasi PDN didasarkan dengan nilai TKDN yang terdapat di sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin. Kemudian pernyataan penyedia self-declare, besaran tingkat realisasi PDN didasarkan dengan pernyataan tertulis oleh penyedia dikarenakan belum adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Perkiraan PPKOM, yaitu besaran tingkat realisasi yang didasarkan atas perkiraan sendiri oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan fakta di lapangan. Perhitungan tim P3DN, besar tingkatan realisasi PDN yang dihitung oleh tim P3DN itu tersendiri. Ini yang perlu, karena ini merupakan, kembali lagi sini, karena ini merupakan perencanaan teknis, kita bisa anggap ini perkiraan PPKOM karena kita sudah tahu. Kemudian hambatan kita tulis, kalau tidak ada kita simpan. Setelah simpan berhasil, di sini ada detail rincian belanja monitoring. Bapak Ibu bisa melakukan pengisian detail barang yang mengandung TKDN saja. Jadi tidak semua barang pengadaan, tetapi hanya item-item yang memiliki kandungan TKDN-nya. Kalau kita coba klik, kemudian kita tambah barang. Di sini ada dikeluarkan sertifikat apa tidak. Kemudian ini nomor sertifikatnya jika jawabnya iya. Kemudian ini kelompok barang. Kelompok barang ini kami sesuaikan dengan kelompok barang yang terdapat di Kemenperin. Jadi Kemenperin di sertifikat yang mengelompokkan barang kita samakan. Pada saat Bapak Ibu mengisi ini bisa diisi secara manual jika memang tidak bersertifikat. Kalau seandainya bersertifikat, dicari sertifikatnya, kita masukkan umpamanya ini jasa, kalau umpamanya ya, kebetulan jasa ini nggak ada, ini kasih contoh aja umpamanya cari kabel. Inilah daftar mengenai barang-barang yang bersertifikat, kemudian kandungan TKDN-nya, yang dari cari kabel seperti ini. Kita contoh kabel, kita pilih satu. Nah, ini muncul, jangan lupa, ini peralatan listrik. Bapak Ibu nanti ini disimpan. Ini contoh untuk pengadaan barang. Kita kembali lagi keluar, kembali lagi ke daftar, sehingga di sini akan muncul selesai pengerjaan, nilai pengadaan 19 juta, nilai PDE-nya nanti masih salah, nanti kita cek lagi. Kita cek di sini ada realisasinya. Ini yang akan kami dijadikan oleh Apip sebagai laporan. Jika Bapak Ibu melakukan perubahan, silahkan dirubah lagi. Jika ternyata salah, Bapak Ibu hapus, silahkan dihapus, nggak masalah. Penghapusan dan perubahan ini bisa dilakukan selama monitoring ini belum dilaporkan oleh Apip. Kalau sudah dilaporkan oleh Apip, monitoring ini tidak bisa diedit. Sehingga Bapak Ibu kalau ada melakukan perubahan terhadap data, tinggal ditambah realisasi lagi dengan tanggal monitoring yang berbeda. Mungkin ini untuk PPKOM yang perlu dilakukan oleh BPKOM terhadap di aplikasi Siswas P3DN.